Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk minggu depan hari Senin, berarti tanggal 26 Agustus 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, langsung aja. Yang pertama kita akan lihat dulu untuk indeks IHSG. Hari ini naik, bukan hari ini sih, kemarin ya, kemarin Jumat, hari ini hari Minggu. Kemarin Jumat naik 0,74% ke level 7.544 untuk IHSG. Secara teknikal masih ini sih, masih belum bisa breakout ya di atas 7580-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya, asingnya sih sebenarnya masih net buy ya, masih masuk. Cuman kalau kita perhatikan untuk hari Jumat kemarin masuknya nggak sebanyak hari-hari sebelumnya, jadi hati-hati. Mungkin IHSG kalau belum bisa breakout untuk minggu besok ya rawan koreksi ya. Jadi mungkin yang buat teman-teman tetap floating profitnya lumayan, kalau mau sebagian diamankan sih, disclaimer ya. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau kita lihat di sini yang paling banyak dibeli asing ada BBNI sama Bank Mandiri. Di BBNI masuk 175,2 M, kemudian BBRI masuk 153,9 M. ASI UNTR juga masuk sih untuk asingnya. Kemudian yang paling banyak dijual asing hari ini ada Bank Mandiri, Bank BCA, Brand, TPA, Antam ya. Kalau secara keseluruhan sih masih net buy. Kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir juga sebenarnya untuk asingnya masuk ya dalam satu minggu terakhir ini, khususnya di saham BBRI, tapi di hari Jumat itu masuknya udah nggak sebanyak hari-hari sebelumnya. Jadi perlu hati-hati karena secara teknikal juga belum bisa breakout. Pantau aja level ini sih 7580-an ya. Apakah besok Senin atau minggu depan bisa breakout di atas itu atau enggak. Kalau belum bisa breakout, kemungkinannya ya sideways dulu mungkin di bawah resistennya, atau hati-hati kalau koreksi. Oke, itu untuk IHSG ya. Untuk saham yang pertama kita akan lihat saham BBCA dulu. Hari ini tanggal 24 Agustus untuk bukan hari ini, kemarin ya. Kemarin tanggal 23 Agustus untuk saham BBCA nggak kemana-mana sih. Untuk teknikalnya masih berada sedikit di bawah resistennya ya. Untuk resistennya masih di 10.400. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Bank BCA asingnya net sell 74,7 M keluar, tapi belum terlalu banyak ya. Semoga aja besok Senin nggak keluar lagi. Kalau kita lihat lebih detail untuk BBCA hari kemarin Jumat tanggal 23 Agustus, secara keseluruhan sih yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh ya. Soalnya ada DR nih yang distribusi lumayan banyak ya. Untuk DR versi asing di saham BBCA net sell 195,6 M. Jadi seluruh transaksinya DR di saham BBCA jualan. Selain DR ada ZP, YUKZ yang juga keluar, dan yang masuk atau yang nampung ada RX, AK, BB, BK. Untuk lokalnya sendiri net buy, sebagian retail masuk di harga atas ini di saham BBCA. Ya kalau untuk jangka panjang sih kemungkinan masih bisa naik lagi ya. Cuman kalau untuk jangka pendek atau menengah ya hati-hati aja. Kalau belum bisa breakout di atas harga tertingginya waktu itu 10.500-an ya, ada potensi koreksi dulu. Mungkin seperti itu sih. Buat patokan aja, supportnya ada di 10.050 masih di sini. Itu untuk saham BBCA. Untuk besok Senin sih kemungkinan kalau masih ada yang jaga harga mungkin akan sideways dulu sedikit di bawah resistennya. Cuman hati-hati kalau merah ya, jangan buru-buru buat average down lagi, takutnya bisa ke area support 10.050-an ya. Lihat juga sih untuk IHSG nya gimana. Oke, itu untuk saham BBCA ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBRI. BBRI ini yang masih naik ya. Kemarin bahkan langsung open gap atas ya, langsung open gap atas, opennya di 5150-an. Sempat naik lumayan tinggi, sempat ke 5200, cuman ditarik turun lagi. Close di harga pembukaannya 5150. Secara teknikal masih sama,
Untuk supportnya di 4.980-an dan resistennya di 5.275. Kalau kita lihat sih untuk asingnya sebenarnya masih masuk ya untuk kemarin Jumat di saham BBRI sebanyak 153,9 M. Paling nggak masih net buy ya, walaupun nggak sebanyak 2 hari sebelumnya atau 3 hari sebelumnya ya. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham BBRI siapa yang jualan? Untuk Jumat kemarin ada AK-nya net sell lumayan banyak 227 M-an lebih. Selain AK ada BKCC yang juga net sell ya di saham BBRI. Kemudian yang masuk untuk aslinya ada KZ, YU, ZP, RX ya, masih lebih banyak yang masuk sih. Cuman di sini CC-nya jualan ya sebanyak 23 M. Untuk lokalnya sendiri net sell. Jadi untuk lokalnya lebih banyak yang keluar. Ya harapan kita sih ada potensi naik dulu mungkin ya untuk hari Senin paling enggak ini untuk target price-nya 5.275. Cuman yang belum punya posisi sih sebenarnya nanggung sih kalau mau entry di tengah-tengah ini. Tapi yang udah punya posisi mungkin ya kalau masih naik target price-nya di sini 5275. Tapi kalau turun supportnya lumayan dalam ya. Jadi yang udah floating profit mungkin lumayan kalau mau sebagian diamankan sih disclaimer ya. Cuman kalau udah masih mau hold ya misal terjadi koreksi ya sabar aja dulu. Oke mungkin seperti itu ya untuk saham BBRI. Kita lihat hari Senin apakah akan naik nguji resistennya atau koreksi dulu. Lihat IHSG-nya juga ya. Mungkin kalau IHSG merah ya ada potensi BBRI ini koreksi. Dan supportnya juga lumayan nih di 4980-an. Oke itu untuk saham BBRI. Kembali lagi disclaimer ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Bank Mandiri sempat open gap bawah di awal market itu dibuka merah dulu hari Jumat, naik yang uji resistennya di 7.075, cuman ya ini belum bisa breakout lagi di atas itu ya. Ini masih close di bawah resisten, di bawah support resisten ya, sorry 7.075 saat ini jadi resistennya. Dan supportnya di sini sih lumayan dalam kalau misal tiba-tiba masih koreksi ya, takutnya besok Senin IHSG merah untuk BBRI bisa, untuk Bank Mandiri bisa ke 6.750. Jadi lihat IHSG-nya dulu mungkin ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya Bank Mandiri hari Jumat kemarin aslinya keluar lumayan banyak, hati-hati ya, net sell 177 M-an lebih. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham Bank Mandiri hari Jumat kemarin tanggal 23 Agustus secara keseluruhan sih ini ya ada yang distribusi BBYU. Untuk BB-nya versi lokal, jadi lokalnya ada yang distribusi. Untuk BB versi lokal ini hampir seluruh transaksinya jualan ya. Cukup banyak lagi 156,4 M net sell, nilai transaksinya 157 M-an lebih. Sedangkan untuk asingnya pun juga ada yang distribusi yaitu YUZP ya. Untuk YUZP-nya net sell lebih dari 100-an M, cukup banyak. Yang nampung untuk asingnya AK, BK, CC, TP, YP, cuma secara nilai ini kita bisa lihat barang-barang nggak sebanyak asing keluar. Asingnya net sell, lokalnya ada yang distribusi, dan yang masuk sebagian retail masuk malah di saham Bank Mandiri. Hati-hati aja misal besok Senin itu belum bisa breakout di atas 7.075 ya jangan buru-buru buat masuk ya, takutnya kalau masih koreksi supportnya lumayan dalam ada di 6750. Mungkin seperti itu aja ya untuk saham Bank Mandiri. Pantau aja area resistennya ini, kalau belum bisa breakout wait and see aja dulu. Resistennya di 7.075 dan supportnya di 6.750. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham BBNI ya. BBNI kemarin yang naik lumayan tinggi, bahkan sempat ke ini 5.600 ya, sempat mencoba breakout cuman masih gagal ya.
Untuk support ST-nya masih sama sih, untuk supportnya di 5250 ya, kemarin Kamis itu dijaga, hari Jumatnya naik, dan resistennya tadi 5475 5500 area sinilah. Kalau kita lihat untuk transaksinya, BBNI hari ini tanggal 23 Agustus asingnya net buy lumayan banyak ya, 175 eman lebih. Kalau kita lihat lebih detail di sini, hari ini tanggal 2, hari ini kemarin Jumat ya, tanggal 23 Agustus, yang masuk didominasi broker-broker asing ini RX, IU, BK, BB, KZ ya, versi asing masuk. Sedangkan untuk lokalnya net sell ya, retailnya juga sebagian keluar, GR net sell lumayan banyak 57M, LG, CP, YP versi lokal ini yang jualan lokal, aslinya masuk, harga sahamnya naik. Yang jadi market maker utamanya AK, YU, BK, ketiga-tiganya net buy ya, cuman untuk AK-nya ini cenderung trading, net buy 3,9M aja. Padahal nilai transaksinya 105,5 ya, mungkin sebagian taking profit di pucuk ya. Untuk besok Senin sih mungkin pantau aja level 5500. Kalau belum bisa breakout di atas itu wait and see aja dulu yang belum punya posisi. Takutnya cenderung sideways seperti ini atau koreksi ya. Kalau koreksi ya pantau aja di supportnya 5250. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham BBNI, pantau aja area support ini. Semoga nggak jebol di bawah itu ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham ASII. Untuk saham ASII masih hijau sih kemarin Jumat ya, bahkan sempat nguji resistennya lagi di 5175, tapi ini belum, atau ya belum breakout sih. Jadi di awal market itu open gap atas, naik nguji resistennya, gagal breakout, turun lagi. Jadi ya ini nutup gap aja ya, gap tanya ketutup. Kalau kita lihat untuk transaksinya ASII, apakah aslinya masih masuk hari Jumat kemarin tanggal 23 Agustus, aslinya masuk sih 75 eman lebih. Kalau kita lihat lebih detail di sini, ASII tanggal 23 Agustus secara keseluruhan ada CC ya yang masuk lumayan banyak, 56M CC versi asing. Kemudian BK versi asing ini net buy 20,4M, AK, YU, KZ, ZB juga net buy. Ini yang masuk ya. Kemudian yang keluar BB, TP nggak sebanyak, asing masuk. Jadi hari Jumat kemarin diakumulasi oleh asing. Lokalnya net sell, dan yang keluar untuk lokalnya sebagian retail ini CC XL keluar ya. RX yang paling banyak 28,9M. Cuman ya ini diakumulasi oleh asing, harga sahamnya dijaga ya. Untuk besok Senin ya buat patokan ini aja, selama nggak jebol aja di bawah 4990, mudah-mudahan aman ya. Untuk sama ASII mungkin untuk polanya cenderung sideways seperti ini. Kalau IHSG kurang bagus ya, maksudnya IHSG belum bisa breakout ya, potensinya untuk sama ASII akan sideways dulu seperti ini ya. Pantau aja area supportnya 4990 mungkin kalau mau nambah posisi atau entry. Dan kalau untuk swing ya entry di support, nanti target price-nya di resistennya 5175, dekat-dekat area situ. Oke, itu untuk saham ASII. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Telkom. Telkom masih ini sih sideways ya, masih berada di sini-sini aja antara supportnya 2920 dan resistennya 2990 ya. Ini resistennya, ini supportnya. Kalau kita lihat untuk transaksinya Telkom hari Jumat kemarin sih asingnya masuk, cuman nggak terlalu banyak, 13 eman aja, dan untuk nilai transaksinya juga hitungannya belum terlalu gede ya, masih cenderung sepi. Untuk Telkom kalau kita lihat lebih detail sih yang masuk sama yang keluar kayaknya lebih banyak yang keluar ya. Ini didistribusi oleh PD-nya versi lokal, jadi didistribusi oleh lokal, gagal breakout. Untuk asingnya sih net buy ya, 13 eman lebih untuk hari Jumat. Cuman kalau lihat transaksinya sih mungkin
cenderung sideways seperti ini untuk polanya. Ya kalaupun breakout ya bagus sih. Cuman kalau lihat transaksinya belum terlalu ramai, mungkin untuk besok Senin di awal market wait and see aja dulu. Takutnya kalau masih turun, soalnya ini candlenya kan merah ya. Kalau turun ya mending ambil di supportnya, walaupun cuman beberapa poin ya. Cuman kan paling enggak dapat harga di harga yang lebih rendah. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham Telkom. Pantau area supportnya 2920 untuk besok Senin. Semoga nggak jebol di bawah itu. Itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan cek saham Wika ya. Wika lumayan volatile kemarin Jumat. Naik 5% lebih secara teknikal, bahkan sempat mau nguji resistennya ya di 346, cuman ya ini masih belum bisa breakout di atas itu. Ya masih gagal breakout sih. Belum, bukannya gagal ya. Enggak nyentuh resisten soalnya. Ya masih mendekati resisten, turun lagi. Kalau kita lihat untuk transaksinya Wika, apakah aslinya masuk lagi? Hari Jumat kemarin keluar sih, aslinya keluar 1,7. Kita lihat siapa yang sebagai market makernya untuk saham Wika. Hari Jumat kemarin ya, YP, CC, MG, PT masih net buy semua loh. Dan market makernya net buy, harga sahamnya naik ya, dan yang keluar sebagian retail juga keluar nih. Ya mudah-mudahan masih potensi naik sih di awal market. Uji resistennya lagi di 350, pantau aja level 350 ini. Apakah bisa breakout di atas itu atau belum ya. Kalau belum bisa breakout ya mungkin akan sideways dulu sedikit atau di bawah resistennya ini. Ya untuk supportnya di 300 dan resistennya di 350. Mungkin buat patokan seperti itu. Kalau mau entry untuk swing ya amannya nunggu harganya balik lagi di area supportnya ini. Entry nanti target price-nya di 350. Mungkin seperti itu ya untuk saham Wika ini. Untuk properti udah mulai naik sih. Cuman untuk fundamentalnya kayaknya masih belum ya, belum bagus-bagus. Utangnya masih tambah banyak ini. Rasio utangnya 1000%. Wah ngeri ya resikonya. Cuman ini BUMN. Nah gitu aja sih buat patokan supportnya di 300, semoga nggak jebol di bawah itu. Oke, itu untuk saham Wika. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Adaro naik ya, secara teknikal cukup bagus. Ini berhasil breakout untuk saham Adaro di atas 3420. Wah, ini secara teknikal bagus ya. Berarti untuk besok Senin ya pantau aja selama nggak jebol lagi aja di bawah ini 3420. Mudah-mudahan masih trennya bagus ya, masih naik, masih uptrend, masih bullish. Kalau kita lihat transaksinya Adaro hari Jumat kemarin, tapi aslinya keluar loh 12 eman lebih. Kalau kita lihat lebih detail, lokal ya yang naikin ini PD versi lokal net buy cukup banyak 131 eman lebih, sedangkan untuk asingnya lebih banyak keluar. Jadi naiknya itu ya karena ini PD versi lokal yang masuk 131,5 M. Dan PD NICC ini yang lihat transaksinya paling gede ya di kemarin Jumat di saham Adaro net buy semua, jadi harga sahamnya naik. Ya mungkin buat patok tekan teknikalnya aja. Untuk hari Jumat kemarin sih ya diakumulasi oleh PD versi lokal ya. Biasanya kalau masuk cukup banyak itu ya bisa jadi market makernya atau yang jaga harga lah untuk saham Adaro. Cuman kalau PD masuk cuman nilainya kecil, nah itu biasanya retail ya. Ya buat patokan ini aja sih. Besok Senin semoga aja masih bisa bertahan di atas 3420. Kalau lihat 2 hari ini kemarin naiknya udah lumayan tinggi ya, rawan koreksi juga sebenarnya untuk saham Adaro. Jadi jangan buru-buru buat entry di awal market. Mungkin seperti itu aja ya. Pantau 3420, semoga nggak jebol di bawah itu. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham UNTR. UNTR juga breakout secara teknikal cukup bagus ya setelah hari Kamisnya itu gagal breakout atau belum ya, belum berhasil breakout. Hari Jumatnya ngegas naik 2,62%, close di atas resistennya, berarti 26.450 udah jadi supportnya ya. Dan untuk resisten selanjutnya lumayan tinggi loh,
secara Fibonacci bisa ke 29.700-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya UNTR, aslinya masuk lumayan banyak, 59 M-an kemarin Jumat. Kalau kita lihat lebih detail di sini, tanggal 23 Agustus hari Jumat kemarin, ZP yang akumulasi 56 M-an lebih, dan itu asing ya. ZP asing 60,2 M net buy. Untuk lokalnya pun ada yang akumulasi, yaitu BB, CC, BK, KZ. Yang keluar YP, XL, DX, NI, XC ya. Sebagian broker retail keluar, asingnya masuk, dan lokalnya pun ada yang akumulasi. Harga sahamnya naik, secara teknikal berhasil breakout. Ya pantau aja area supportnya ini sih, selama nggak jebol lagi aja di bawah 26.500. Mudah-mudahan aman untuk saham UNTR ya. Oke, itu untuk saham UNTR. Mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tutup disclaimer, terima kasih.